Karena para ulama ini akan bersuara memimpin pemberontakan dan mereka kebal hukum karena mereka punya undang-undang perlindungan ulama. Itu yang mereka mau lakukan dan itu. Shalom. Salam damai sejahtera. Salam Pak Bravo. Buat setiap Bapak Ibu dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, topik mengenai hukum tadi sudah kita bahas panjang lebar dan banyak ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh supaya kita tidak terlalu stres dibuat mengenai hukum. Saya akan coba merubah sedikit channel. Channel ini berbicara mengenai satu gerakan. Kemarin bertepatan tanggal 2 November, itu seorang rektor dari Universitas Ibnu Khaldun, namanya Musni Umar. Dia adalah salah satu pendukung Bapak Anies Baswedan yang pada saat pencalonan gubernur. Mereka berencana untuk mengadakan suatu aksi yang dinamakan dengan Reuni Akbar 212. Makanya kemarin pas tanggal 2 November, dia mulai mengkumandangkan. Nah, jadi mereka ada persiapan waktu 30 hari ke depan. Jadi pada tanggal 2 Desember nanti, bertepatan dengan 212, akan dilakukan reuni akbar besar-besaran yang konon cerita diperkirakan akan dihadiri oleh 7 juta pendukung. Wah, ini luar biasa ya. Kemarin kita tanggal 21 waktu kita aksi damai RIP, Rest in Peace, itu ya nggak sampai 7 juta ya. Ini 7 juta, ini luar biasa. Nah, aksi mereka itu dibungkus dengan satu kemasan yang di luar kelihatannya ya harus kita didukung ya. Jadi kegiatan tersebut adalah bagian dari ekspresi demokrasi katanya, demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Mereka akan menuntut 2 hal. Pertama, pembebasan imam besar mereka yaitu Habib Rizik Syihab dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Nah, ini yang digarisbawahi, kasus pelanggaran HAM. Mereka tuntut itu ya terhadap pembunuhan 6 laskar FPI yang beberapa waktu yang lalu terjadi. Nah, mereka menuntut 2 hal ini, dan hari ini ada pemberitaan juga dari salah satu pentolan FPI, ex-FPI, yaitu Anies Mukmin. Dia juga terus menyebarkan selebaran-selebaran maupun ajakan-ajakan untuk pelaksanaan ini. Anies Mukmin ya terus menyebarkan selebaran. Jadi dalam hal ini ya saya minta tanggapan, pandangan maupun masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian ya, terutama untuk Pastor Paul Chang ya, bagaimana antisipasi ke depannya dan pemerintah bagaimana melihat kondisi semacam ini. Padahal aksi ini berdiri 2 Desember itu aksi untuk menjatuhkan Basuki Cahayapurnama. Tetapi setelah Basuki gagal menjadi gubernur dan dia berhasil untuk dijebloskan di dalam tahanan, kenapa aksi ini masih tetap berlangsung hingga beberapa tahun? Mungkin sudah ada 3 tahun atau 4 tahun. Jadi ini merupakan satu kemasan yang isinya adalah simpatisan-simpatisan FPI semua. Mungkin itu saja Pak Paul. Mohon dapat diberikan satu pandangan, satu tanggapan, dan pencerahan dari N26 dan pengikut-pengikutnya. Terima kasih Pak. Ya, itu balik lagi ya Pak. Kita memang sebuah movement ya. Ini kan sebuah movement.
LSM ini adalah salah satu yang kita lakukan itu ya kan. Nah, kalau pengerahan massa, sebetulnya saya tidak setuju dengan pengerahan massa. Kenapa kita kemarin dukung Pak Sabto dan Pak Franky? Karena kita melihat keberanian itu, kita tertarik. Ketika gereja-gereja kehilangan keberanian, orang-orang ini kok berani ya? Nah, apalagi kita dengar kemarin Pak Sabto ternyata dia seorang penginjil jalanan asalnya kan. Dan dia melihat, oh ya benar juga ya. Nah, tetapi saya sendiri tetap tidak, kalau saya pribadi tetap tidak suka dengan aksi turun di jalan itu karena bisa sekonyong-konyong ditunggangin, Pak. Itu bahaya sekali. Harus benar-benar orang yang punya kecerdasan EQ yang tinggi, dia biasa karena itu bisa bisa digiring jadi rusuh kalau ditunggangin orang. Apalagi kalau kita bergabung dengan banyak elemen masyarakat termasuk kita nggak tahu nih siapa kawan siapa lawan kalau di dalam begitu kan. Nah itu makanya saya hati-hati sekali dengan masalah demo-demo itu. Kedua bisa bisa kayak kemarin ya tiba-tiba kita yang kerja itu kesempatan orang foto-foto ya kan, ikut nimbrung, ikut demo, foto-foto lalu cari duit ya transfer rekening seakan-akan dia yang menggerakkan. Jadi itu bisa disalahgunakan oleh siapapun, Pak. Itu bahaya sekali. Nah, tetapi memang tujuan kita mau bikin movement ini kan memang endingnya class action kan. Nah, movement itu demo-demo itu adalah salah satu tahapan demokrasi. Jadi demonstrasi itu bukan, jadi kemarin siapa yang bilang ya itu dilarang di Alkitab? Enggak ya, Alkitab tidak melarang kita untuk berdemonstrasi loh. Pendeta yang larang, Alkitab enggak. Saya tidak setuju, tapi bukan kata Alkitab, kata saya. Karena saya melihatnya itu memang mengerikan sekali kalau ditunggangin. Tetapi turun ke jalan memang salah satu aksi dari proses demonstrasi. Karena namanya demokrasi di seluruh dunia berasal dari orang-orang yang turun di jalan. Lalu mereka menyuarakan suara pendapat mereka masing-masing. Bahkan di Amerika, di Eropa juga masih ada. Cuman kalau di Eropa mah demonya keren ya, rapi, walaupun banyak rapi. Kecuali yang kemarin ya di NCD, itu pertama kalinya rusuh tuh saya ngeliat. Ada demo di Eropa rusuh, itu nampaknya memang ditunggangi ya. Ada yang nunggangin itu, saya nggak ngerti, bisa ada tiba-tiba pemicu, mereka tiba-tiba bikin rusuh gitu ya. Tapi nggak ada yang jarah, lucunya cuma mereka cuma ngerusak mobil, bakar ban, merusak toko, tapi nggak ada penjarahan. Yang lucunya itu ya. Ya karena mau penjara, mereka dapat duit, mereka tiap bulan udah cukup, kok nggak ada orang miskin, jadi nggak jarah. Jadi pengerusakan itu memang seakan-akan cuma karena buat show off aja itu ya. Nah, tetapi kalau sekarang kita balik, ya, bagaimana orang-orang Islam ini berdemo, itu untuk mengintimidasi kita yang nonton. Nah, memang tujuannya, ada tujuannya lagi, itulah psikologi massa. Nah, psikologi massa yang dilakukan itu memang mengerikan. Makanya framing itu kan digunakan oleh orang-orang Islam ini untuk memframing para minoritas. Ya kan? Nah, termasuk itu dilakukan kepada pengacaranya KC, memframing nakut-nakutin ini udah tunggangin politik loh, nanti begini loh. Itu kita bukan masalah KC, yang balik lagi kemarin kita sudah bahas. KC itu apa yang terjadi pada KC bisa terjadi pada Anda semua ya, dan nyaris terjadi pada saya. Cuman saya pintar. Begitu. Tetapi kalau kita turutin framing ketakutan itu, ya takut nanti kita nggak akan mentas-mentas. Makanya saya langsung begitu ngeliat Franky sama Sabto, cari tuh orang. Wah, langsung kita cari, kita bina di dalam, masuk dalam, ayo gabung. Orang-orang kita butuh orang-orang pemberani yang berani tampak muka. Ya kan, yang ketika dia melakukan kritik itu dia berani tampak muka, dia berani maju di depan supaya dia menunggankan roh keberanian itu. Itu kalau dari saya. Ya dari aspek itu tadi ya, artinya kita melihat sebuah fakta real di lapang. Walaupun saya tetap hati-hati dengan masalah demo-demo ini, karena kita juga belum tahu, kita nggak kenal. Orang di lapang itu mengerikan loh. Lawan bisa jadi kawan, yang jadi kawan bisa jadi lawan loh, karena kita nggak tahu ada penyusup apa segala macam. Tapi mungkin nanti balik lagi, kalau secara hukum bagaimana? Nah, kita balikan, Tuhan izinkan kita untuk melawan loh. Tapi secara hukum. Contohnya Lukas 18, hakim yang lalim dilawan sama janda yang ini, ya kan, janda yang miskin ini yang butuh perkara menang. Oh, dilawan loh sama si janda ini. Itu kerjaan kita. Nah, itu yang kita mau, LSM ini, Lukas 18.
Kita diizinkan melawan loh, tapi secara ini tadi, secara hukum, secara ideologi, yang kita nggak boleh kalau sampai terjadi tindakan kekerasan. Makanya saya takut dengan turun ke jalan itu. Kalau orangnya dia nggak cerdas, dia nggak pinter di lapang, wah itu kasihan ya. Yang misalnya nih ternyata terjadi sampai ada yang mati. Wah teman-teman di LSM bisa ke bawah-bawah semua itu. Nah itu yang saya khawatirkan selalu dan saya selalu ingatkan, hati-hati, jangan berespon. Ya kan? Soalannya mereka sampai saat ini terus menggadang-gadangkan satu istilah yang disebut demokrasi. Jadi kami melakukan aksi ini tidak ada boleh orang yang menghalangi, menghambat atau Nah, membatalkan itu yang aksi dilakukan di kami. sini, Karena Pak. ini demokrasi, Pak. Yang di Eropa juga sama, Pak. Jadi Eropa jadi gini, mereka menggunakan demokrasi untuk bersuara, termasuk yang penutupan 7 gereja di Prancis minggu ini. Mereka teriak, Pak. Ya, mereka teriak. Ini kebetulan channel kita yang di Prancis kan kasih tahu, Pak Paul ini ada berita baru dari Prancis hari ini tutup 7 gereja, 7 masjid di Prancis. Dan mereka teriaknya apa? Mereka bilang pemerintah zalim, ya kan? Dia mencoba membuat hukum untuk memberangus Islam. Wah, narasinya begitu, Pak. Tetapi mereka menggunakan demokrasi ini buat ngelawan pemerintah. Karena negaranya demokrasi di Eropa, mereka gunakan demokrasi itu untuk melawan pemerintah. Padahal setelah mereka berkuasa, apakah mereka akan biarkan rakyat jelata untuk teriak? Oh, nggak bisa. Dan ini teriak, gorok, Pak. Dan Karena itu yang terjadi dengan Refli Harun CS kan. Ini demokrasi, kita bebas bicara. Terus siapa lagi yang bilang kemarin, satunya Refli Harun. Rocky Gerung. Terus si siapa lagi, si Cina pengkhianat. Lius penangkaran buaya itu kan. Nah, itu juga sama tuh, Lius penangkar itu kan. Wah, itu juga sama tuh. Demokrasi toh, ini demokrasi, dia bilang gitu. Nanti begitu khalifah berkuasa, nggak akan mereka demokrasi lagi, Pak. Berangus, Pak, berani beda. Bunuh, Pak. Persoalannya ini setiap kali kalau ada sidang Rizik ini pasti terjadi kerusuhan, ya. Padahal itu yang gerombolan itu tidak sampai 1.000 katakanlah. Ya. Bisa dibayangkan, Pak, kalau memang terrealisasi ini 7 juta, karena ini kan akan diakomodir, digerakkan seluruh Indonesia, Pak. Berbagai provinsi pasti akan datang. Nah, bagaimana pemerintahan mencermati dalam hal ini TNI Polri, begitu, Pak? Apakah ini kasus ini seperti terjadi Prancis baru-baru ini, mengatakan bahwa pemerintahan menzolimi mereka? Padahal siapa yang menzolimi begitu? Tidak ada yang menzolimi mereka. Nah, itu kan tujuannya mereka bikin rancangan undang-undang pelindungan ulama, Pak. Arahnya kan mau ke sana, Pak. Yang ulama yang dimaksud bukan pendeta, Pak, tapi ustadz yang Islam. Karena para ulama ini akan bersuara memimpin pemberontakan dan mereka kebal hukum karena mereka punya undang-undang pelindungan ulama. Itu yang mereka mau lakukan dan itulah syariat, dan itu polisi bukan nggak tahu, Pak. Presiden Jokowi bukan nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Denny Siregar CS mereka ngerti, pernah dibahas juga, mereka tahu. Cuman orang Kristennya Pak kutu kupret, Pak, takut, Pak. Ya. Nah, itu yang sekarang ini kita teriakan dengan bahasa yang sangat vulgar. Kita buka, kita bongkar supaya nyadar, Pak.